Halo Indonesia, Saya Virginia Angela, perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan. saya Cantik Irianto, perwakilan dari Sulawesi Tenggara. Oke, halo Miss Cantik. Bisa kasih Halo, tahu ke Miss. penonton nggak sih, hari ini kita bakal bahas topik apa sih? Hari ini kami akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga relevan bagi banyak perempuan di Indonesia dan juga di belahan dunia lainnya, yaitu isu kesetaraan gender di tempat kerja. Wow, menarik banget nih topiknya. Miss Cantik bisa kasih pengertian dikit nggak tentang apa sih kesetaraan gender itu? Menurut saya, kesetaraan gender bisa diartikan di mana perempuan dan laki-laki mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi gender. Bagaimana dengan Miss Angel? Kalau menurut saya sama seperti Miss Cantik, tapi kalau menurut saya, menurut pendapat saya adalah kesetaraan gender adalah kesamaan tanpa perbedaan antara perempuan dan laki-laki, Miss. Saya juga sangat setuju tentang definisi itu. Sekarang mungkin kita bisa kaitkan ya dengan adanya stereotip perempuan dan laki-laki di tempat kerja. Jadi ada beberapa cerita dari teman-teman saya yang sudah bekerja dan juga sudah magang sebelumnya, bahwa di kantor mereka biasanya yang menjabat posisi-posisi manager atau posisi di mana responsibility dan authority itu lebih besar adalah laki-laki. Nah, ini menunjukkan bahwa stereotip gender itu ada nyata dan ada di tempat kerja. Stereotip ini biasanya melibatkan association di mana laki-laki itu sosok yang lebih tegas, rasional, logis, dan mampu membuat keputusan yang lebih besar. Sedangkan perempuan itu sosok yang lebih lembut, sensitif, dan terlalu menggunakan perasaan, sehingga mereka tidak seharusnya membuat keputusan yang besar dibandingkan laki-laki begitu. Oke, kalau ngomongin itu banyak sih. Saya sering lihat kayak contoh direktur-direktur yang ada di perusahaan-perusahaan nih. Nah, itu tuh lebih sering diduduki oleh laki-laki karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu mampu memegang tanggung jawab tersebut dan wanita hanya bisa tetap pada kodratnya sendiri, yaitu menjadi menjadi ibu rumah tangga dan hanya ya di bagian itu saja, Miss. Baik. Saya juga pernah membaca data nih, Miss, dari University of Washington, di mana mereka menyatakan bahwa laki-laki memiliki kesempatan 30% lebih besar dibandingkan perempuan untuk dipromosikan ke posisi atau jabatan lebih tinggi. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa adanya isu kalau perempuan itu memiliki kesempatan lebih kurang atau lebih sedikit untuk dipromosikan dibandingkan laki-laki. Dan sebenarnya saya ingin orang-orang itu lebih sadar bahwa perempuan itu sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat besar karena peran kami itu bisa menjadi ibu, bisa menjadi istri, dan juga bisa menjadi wanita karir secara simultaneously. Ini menunjukkan bahwa we are capable of a lot of things and tidak seharusnya kita diremehkan oleh orang-orang lain, apalagi laki-laki di tempat kerja ya. Nah, kadang faktor finansial juga tuh bisa mempengaruhi banget loh. Kayak contohnya nih, wanita tidak mau bekerja karena suaminya mempunyai gaji yang lebih tinggi, jadi dia memilih untuk lebih baik tinggal di rumah. Sebenarnya kalau saya dengar cerita-cerita seperti itu, saya menjadi sedih ya, Miss. Karena seolah-olah perempuan tuh harus memilih mengambil peran apa. Sementara kita sebagai wanita itu harus mengambil banyak peran ini. Dan ini sangat penting untuk juga kemajuan masyarakat dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan berjalannya hal-hal kecil di setiap harinya gitu. Oke, jadi menurut Miss Cantik, gimana sih solusi untuk menyelesaikan masalah tentang kesetaraan gender ini? Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman magang saya di sebuah perusahaan. Jadi di perusahaan itu kebetulan banyak pegawai yang sudah menjadi sosok ibu ya, sebanyak ibu di situ. Di kantor saya, pegawai-pegawai yang sudah merupakan ibu diberikan jam kerja yang lebih fleksibel supaya mereka dibolehkan untuk mengantar anaknya di pagi hari dan kemudian menjemput mereka di sore hari. Nah, saya itu berharap bahwa akan ada lebih banyak tempat kerja yang sadar akan pentingnya itu bagi wanita. Dan seharusnya kami tidak direndahkan karena sosok atau karena stereotip kami yang seharusnya berumah tangga. Betul. Seperti itu. Dan mungkin untuk solusi ya, saya percaya bahwa hal yang paling penting adalah untuk speak up. Betul. Kami harus bisa menyuarakan opini dan pengalaman kami jika diperlakukan secara tidak adil atau merasa telah experience discrimination di tempat kerja.
Apalagi dengan power of social media di mana kita bisa reach banyak orang ya dan mendapatkan perhatian tentang suatu masalah, kami itu harus bisa menggabungkan atau mengumpulkan dukungan orang-orang supaya bisa menyelesaikan suatu masalah begitu. Oke, mungkin ada nggak sih kata-kata penutup untuk penonton? Saya percaya bahwa jika kami semua bersatu, kami bisa menaklukkan segala hal. Maka dari itu, I believe that when one woman stands up for herself, she stands up for all women. Oke, mungkin kalimat tersebut bisa menjadi kalimat penutup untuk podcast kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan kami di Karantina Miss Indonesia 2024. Thank you and see you soon.